pertanyaan, selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh panelis kita hari ini. Mengenai kurikulumnya, karena ini menarik banget gitu loh. Aku tadi sampai berpikir kayak, apa nanti kalau aku punya anak disekolahin di situ gitu ya. Terus mengenai jenjangnya. Sudah berapa banyak anak-anak yang sudah dididik dengan Mbak Dewi dan sekolah di Sekolah Alam Mbak Dewi? Dibayarnya pakai sampah, lalu bagaimana menjalankan berjalannya program ini sehari-hari? Jadi kepedulian orang yang mereka mau memilah, mereka mau datang dengan jerih payah, datang ke mall nih bawa 2 tas, nukerin sampah plastiknya. Kita pernah bikin ala-ala kita ya gitu, TED Talk, TED Stage gitu, buat anak-anak di kampung. Satu Desa Award yang nasional, dia akan dapat uang pembinaan dari Astra, dapatnya 65 juta. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kali ini Q&A hadir dengan tema spesial untuk Anda. Membahas komitmen keberlanjutan Astra untuk terus berupaya memberdayakan masyarakat dan juga mendukung kesejahteraan sosial melalui program-program kontribusi sosial berkelanjutan. Fokus Astra kali ini pada 4 pilar kontribusi sosial, yaitu Astra untuk Indonesia Sehat, Astra untuk Indonesia Cerdas, Astra untuk Indonesia Hijau, dan Astra untuk Indonesia Kreatif. Dan ini pun tercermin dalam berbagai program unggulan yang dijalankan secara konsisten. Keempat pilar kontribusi sosial tersebut terintegrasi dalam program unggulan berbasis komunitas Astra, yakni Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia Awards atau yang lebih dikenal dengan Satu Indonesia Awards, Desa Sejahtera Astra, dan Kampung Berseri Astra. Pada tahun 2010, Astra menginisiasi program Satu Indonesia Awards sebagai wujud apresiasi Astra bagi anak bangsa yang telah berkontribusi untuk mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan melalui bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan juga teknologi. Dan tahun ini, Satu Indonesia Awards memasuki usia yang ke-16, mengusung tema Satukan Gerak, Terus Berdampak. Setiap gerakan yang kamu lakukan hari ini berdampak besar bagi masa depan. Untuk itu, Satu Indonesia Awards kembali hadir sebagai wujud apresiasi Astra bagi setiap anak bangsa yang telah bergerak dan berkontribusi di 5 bidang. Berupaya menyediakan akses kesehatan hingga ke pelosok negeri. Berjuang bersama mereka yang sedang mengejar mimpi. Berani mengambil tantangan untuk membuat bumi lebih lestari. Berkarya bersama mewujudkan masyarakat yang mandiri. Bersinergi untuk ciptakan inovasi teknologi. Menghadirkan Dewan Juri dari berbagai profesi yang siap menantikan berbagai kontribusi terbaikmu. Dan kita akan mendengar langsung dari mereka yang terlibat, mereka yang beraksi nyata, dan tentu saja mereka yang telah menginspirasi. Karena kami percaya setiap langkah kecil untuk bumi adalah lompatan besar untuk masa depan. Oleh karena itu pemirsa, kali ini Q&A akan membahas tentang isu lingkungan di tengah tantangan zaman dan juga kompleksitas kehidupan. Langsung saja kita sambut 2 bintang tamu inspiratif Q&A malam hari ini. Penerima apresiasi Satu Indonesia Awards Provinsi tahun 2023 bidang lingkungan Arif Rahman Abidin, dan penerima apresiasi Satu Indonesia Awards Provinsi tahun 2023 bidang lingkungan juga ada Baik Dewi Yuningsih. Kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk Mas Arif dan Mbak Dewi. Silakan masuk ke panggung Q&A. Halo, silakan. Welcome. Halo, selamat malam Mbak. Halo Mas Arif. Boleh dong ngobrol-ngobrol dulu di sini sebelum saya persilakan duduk. Mas Arif apa kabar? Mbak Dewi? Baik. Baik banget. Nah, kita tuh pengen kenalan banget nih. Mas Arif ini backgroundnya apa sih sebenarnya?
Sebetulnya aku background-nya ekonomi. Ekonomi. Tapi di bidang lingkungan sekarang jadinya. Oh, emang passion di bidang lingkungan. Ada hubungannya ya? Ada hubungannya, Pak. Kenapa memilih ingin terlibat masuk ke bidang lingkungan? Keresahan sih lebih tepatnya gitu, ngeliatin lingkungan kita yang sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya karena kondisi itu kita coba ingin ikut andil. Mas Arief dan juga Mbak Dewi, apa sih alasan ikut Satu Indonesia Awards ini? Ini sebenarnya program yang sangat bagus ya gitu. Kita pengen mencoba mengakselerasi, kita pengen mencoba memperkenalkan kembali program-program kita gitu. Kemudian di kesempatan Indonesia Award ini kita coba masuk dan akhirnya bisa terpilih lah, mendapat apresiasi. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Arief. Kalau Mbak Dewi, kenapa mau ikutan Satu Indonesia Award? Satu Indonesia Award. Yes, SIA bener banget. Jadi sebenarnya karena orang-orang kayak aku, ya teman-teman di komunitas, apalagi yang di daerah, kita itu bagaikan makhluk-makhluk tak kasat mata, tidak terlihat. Jadi dengan adanya Satu Indonesia Award, ini program sepertinya memberikan kita kesempatan untuk suara kita didengar, biar kita kelihatan juga gitu loh. Memangnya apa sih yang didaftarkan, bidang apa? Bidang dan terkait dengan lingkungan, tapi fokusnya lebih di pendidikan. Pendidikan, apa yang diperbuat dan didaftarkan di situ, Mbak? Waktu itu awalnya saya daftarin program Anak Alam Learning House, di mana saya buka kayak sekolah alam gitu di Pulau Sumbawa, yang semua muridnya tuh bayarnya pakai sampah plastik gitu. Wow. Tapi kita pakai kurikulum internasional, jadi biar gimana sih caranya biar anak-anak desa ini bisa tetap melestarikan budaya mereka sendiri, tapi bisa keep up juga sama dunia global di luar sana gitu. Ini menarik sekali, dibayarnya pakai sampah, lalu bagaimana kemudian mempertahankan dan menjalankan program itu keseharian kalau dibayar pakai sampah ya? Menarik, tapi jangan dijawab dulu, nanti aja kita ulas lebih dalam lagi ya. Kalau Mas Arief, apa yang didaftarkan di program ini? Kita mendaftarkan namanya Plastic Pay. Jadi Plastic Pay itu kita satu platform yang tujuannya kita ingin merubah perilaku masyarakat, khususnya terhadap sampah plastik. Orang-orang kan taunya plastik itu jadi sampah, dibuang, bikin banjir. Nah, dengan adanya platform ini, kita berharap orang-orang itu yang tadinya berpikir tadi nggak peduli, mereka bisa mulai memilah, menukarkan, dan akhirnya bisa mendapatkan manfaat lah. Terjadinya namanya ekonomi sirkuler di Indonesia. Wow, tepuk tangan untuk Mas Arief dan juga Mbak Dewi. Nah, langsung saja, nggak sabar pengen berbincang dan mengulik-ulik langsung nih kegiatan positif Mbak Dewi dan juga Mas Arief. Silahkan duduk di panggung Q&A, di kursi Q&A malam ini. Tepuk tangan sekali lagi. Tadi kalau dilihat dari apa yang disampaikan sangat inspiratif ya Mbak Dewi, aku juga mau nanya dulu ya. Dibayarnya pakai sampah, lalu bagaimana menjalankan program ini sehari-hari? Pembiayaannya seperti apa? Kalau pada awalnya tuh kita modal niat aja kan, sama sumbangsih waktu dan tenaga sama teman-teman volunteer. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah sejak kita ikut Satu Indonesia Award, kita bisa upskill lagi dan kita buka program untuk murid internasional. Dan murid internasional mereka bayar pakai uang. Jadi dari situ kita bisa punya full-time staff, punya resources yang bisa membantu anak-anak yang bayarnya pakai sampah plastik gitu. Ya bikin penasaran, apa yang menggerakkan? Titik baliknya apa yang menggerakkan kemudian membuat program ini? Keresahan juga. Rata-rata orang-orang grassroots gitu ya, karena kita melihat di lapangan, wow kok begini sih gitu loh, ada yang kurang nih, something is missing. Tapi dan itu hal yang penting banget gitu ya. Sejak tahun berapa Mbak? Mulai dari tahun 2018. Itu waktu itu saya hamil anak pertama, jadi udah mulai mikir ke arah pendidikan. Memang asli dari Lombok ya Mbak ya? Aslinya Lombok dan Sumbawa kebetulan. Bapak saya dari Lombok, ibu saya dari Sumbawa gitu. Background Mbak sendiri apa Mbak? Kok kemudian berani gitu menggelontorkan program di bidang pendidikan? Backgroundnya sendiri sebenarnya accounting dan business management. Tapi waktu itu karena melihat situasi kayak gimana sih tingkat kemampuan literasi anak-anak di desa, dan juga waktu itu saya juga udah mulai karena punya anak kan, jadi saya sudah mulai berpikir nih ke arah pendidikan gimana. Akhirnya dari itu mulai dari tahun 2017 awalnya saya udah mulai menekuni, ikuti, mempelajari, melakukan riset-riset tentang dunia pendidikan yang global, bukan cuman yang tepuk tangan buat Mbak Dewi. Wow, menarik sekali ya. Teman-teman siapkan tangannya karena kita akan lebih sering tepuk tangan malam ini ya. Karena keren banget tamu kita malam ini. Nah itu tadi Mbak Dewi, kalau Mas Arief gimana tuh Mas? Awal mulanya keresahan itu munculnya tuh dari apa dan sejak kapan begitu? Start Plastic Pay itu sama kita di 2019 sebetulnya gitu. Dan kita lihat pada saat itu memang para founder itu ngelihat kalau masalah sampah kita itu sangat luar biasa. Indonesia itu pernah dilabeli sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia.
Dan lucunya Indonesia itu masih waktu itu ya masih banyak impor sampah plastik untuk kebutuhan industri. Jadi paradoks nih, sampah kita banyak, tapi kok kita masih harus impor sampah plastik untuk daur ulang. Nah, di sini kan ada missing link nih gitu. Makanya kita coba bikin sesuatu bagaimana kita perlu mengajak peran serta masyarakat nih. Yang masyarakat tadinya yang penting aku buang sampah. Kadang-kadang tempatnya tercampur dan sebagainya, ya agak susah juga nih gitu kalau seperti itu. Makanya kita siapkan fasilitas, kita bangun infrastruktur, masyarakat bisa partisipasi biar secara jumlah atau mungkin pengumpulan sampah bisa meningkat dan collection rate kita bisa naik. Seperti itu. Oke, wah. Oh, kamu harus bikin Anak Alam ini yang versi internasionalnya, versi formalnya. Akhirnya lahirlah Anak Alam Intercultural School, di mana kita pakai kurikulum dari Australia. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A pemirsa, tidak hanya bintang tamu saya yang spesial pada malam hari ini, tapi kali ini juga ada panelis yang tak kalah spesial hadir di Q&A. Kita berikan tepuk tangan untuk dua panelis kita. Ada Jolin Mary, aktris dan Putri Indonesia Lingkungan 2019, tepuk tangannya, lebih seru lagi dong. Ada Mas Iqbal Alexander, content creator and founder Kertabumi Recycling Center, tepuk tangan Mas Iqbal. Jolin, Mas Iqbal apa kabar? Baik. Masih bergerak di bidang lingkungan, masih aktif ya? Masih jadi pemulung di Jakarta. Oh, masih pemulung ya. Nah, Jolin dan Mas Iqbal, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Ini adalah benar-benar agent lingkungan yang luar biasa, bergerak secara mandiri untuk bumi kita melalui program Satu Indonesia Awards-nya Astra. Nah, langsung saja Mas Iqbal sebagai ahli lingkungan, melihat dua sosok ini seperti apa nih? Iya, sebenarnya Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi ya pemuda yang menginspirasi seperti Mas Arief dan Mbak Dewi. Tapi khusus buat Mas Arief, saya mau bertanya, kan sangat menarik Mas Arief terjun di industri persampahan ya. Mungkin orang lain merasa jijik, tapi Mas Arief malah bisa membuat bisnis sosial yang sangat inovatif. Kira-kira tantangan utamanya apa sih Mas Arief untuk bisa anak muda lain mengikuti jejak Mas Arief terjun di industri persampahan? Terkait dengan tantangan, sebetulnya yang pertama kita hadapi merubah perilaku sih, merubah mindset orang gitu. Jadi awal mula kita bangun Plastic Pay itu kan yang kita khawatirkan kalau kita hadirkan fasilitas ini, masyarakat pada mau nggak ya, pada partisipasi apa nggak sih gitu. Tapi kita coba merumuskan satu kegiatan, kita coba asop dari study case yang sudah berhasil, kita coba bawa ke Indonesia dan ternyata ketika kita jalankan luar biasa banyak nih gitu. Jadi semakin ke sini ternyata minat masyarakat atau mungkin kepedulian orang terhadap sampah semakin besar gitu. Jadi dengan adanya penunjang fasilitas, dengan adanya infrastruktur yang ada, akhirnya mereka bisa ikut partisipasi dengan baik gitu. Jadi memang di awalnya di situ sih. Kalau pengalaman dari Jolin sendiri sebagai duta lingkungan? Ya menarik banget sih, karena memang benar tadi kata Mas Iqbal ya, nggak semua orang mau terjun di sini gitu. Apalagi kan ini namanya kita mengubah sesuatu sampah gitu ya, ibaratnya limbah waste orang itu kita menjadikannya menjadi sesuatu yang baru gitu loh. Jadi aku lebih ke mengapresiasi sih, karena ini wah it's really amazing. Ya, tepuk tangan dong. Kalau gitu kita apresiasi juga ya untuk program Satu Indonesia Awards sudah menemukan dua sosok ini ya, luar biasa Mas. Tapi benefitnya apa sih untuk masyarakat yang sudah mengumpulkan sampah melalui Plastic Pay ini? Oke, jadi setiap sampah plastik yang terkumpul gitu, kita akan memberikan satu poin. Jadi orang tuh ketika datang ke mesin, mereka sudah mengumpulkan botol plastik, mereka menyetorkan sampahnya ke dalam, kita sebutnya reverse vending machine. Kemudian satu botol itu akan dihargai 56 poin atau 56 rupiah. Poin yang terkumpul itu nanti yang bisa dikumpulkan atau ditukarkan menjadi e-wallet, bisa menjadi saldo rekening, bisa menjadi berbagai voucher yang mereka bisa manfaatkan gitu. Jadi secara prinsip ya sampahnya dia benar-benar jadi duit nih gitu. Dan itu bisa dipakai untuk bayar apa aja Mas? Bayar apa aja, betul. Jadi kalau udah ke misalkan ke e-wallet atau ke rekening kan macam-macam ya. Bahkan ada beberapa juga yang misalkan kita collab dengan beberapa brand, mereka bisa manfaatkan itu untuk mereka balikin kemasannya buat beli produknya lagi gitu. Jadi sampah itu bisa menjadi satu metode pembayaran nih ke depannya gitu dengan skema-skema program seperti ini. Jadi bayar dengan sampah ya Mas Arief? Bayar dengan sampah. Nah Mas Arief, kan sampah ini bukan cuma masalah Mas Arief ya, tapi kan masalah kita seluruh warga Indonesia maupun stakeholder lain. Nah kira-kira ada dukungan apa aja yang didapatkan Plastic Pay selama sudah beroperasional?
Ketika kita berjalan, pertama memang kita mencoba berkolaborasi dengan private gitu. Jadi awalnya kita menjalankan beberapa activity ini berkolaborasi dengan berbagai macam industri lah gitu. Dari memang perusahaan penghasil air minum, kemudian beberapa industri lain seperti entah di perbankan, kemudian beberapa institusi pemerintahan, kementerian lembaga juga sampai sekarang sudah banyak support gitu untuk kita bisa berkolaborasi, bahkan dari pihak Astra gitu kita bisa berkolaborasi dengan Toyota, dengan Daihatsu, bahkan dengan Menara Astra gitu untuk menghadirkan fasilitas ini dan mengajak masyarakatnya mereka gitu, misalkan dengan Menara Astra di gedungnya Astra sendiri gitu dan juga di public area. Jadi dengan kolaborasi ini kan semakin banyak titik, semakin banyak masyarakat berpartisipasi dan semakin mudah lah mereka akses untuk bisa memilah dan menukarkan sampah plastiknya. Sangat totalitas ya Astra dalam program ini memang punya kepedulian yang luar biasa ya, mendorong anak-anak muda untuk bisa lebih peduli. Dalam sebulan gitu, itu bisa mengumpulkan berapa sampah sih? Sebetulnya udah puluhan ton yang udah terkumpul. Wow. Tapi puluhan ton itu kalau kita ngomongin ya dari jumlah sampah kita itu kan jutaan ton sebetulnya. Jadi hitungannya masih kecil. Tapi yang pengen kita highlight adalah puluhan ton itu adalah benar-benar pure 100% dari masyarakat. Jadi kepedulian orang yang mereka mau memilah, mereka mau datang dengan jerih payah, datang ke mall nih bawa 2 tas, nukerin sampah plastiknya. Wow, kalau Jolin gimana? Karena kan juga pernah melakukan ya, bahkan punya produk juga, daur ulang sampah. Ya, memang itu salah satu tantangan ya, salah satu challenge di Indonesia karena memang mungkin belum banyak yang aware mengenai masalah recycle, upcycling dan lain-lain gitu. Tapi memang sekarang karena ada heroes, warrior kita ini, akhirnya ya mungkin sekarang masyarakat jadi lebih aware dan lebih peduli gitu. Tapi Kak Yohana, aku tuh sebenarnya pengen tanya gitu, apa yang membuat Mas Arief tuh tiba-tiba tuh mau pivot ke bidang lingkungan gitu loh? Itu kan butuh kepedulian yang sangat besar gitu kan? Effort dan resiko. Bener. Pendapatan khususnya ya. Sebetulnya seperti yang tadi kita sempat sampaikan, yang ngomongin keresahan sih gitu. Jadi ngomongin sampah kita memang luar biasa gede gitu. Kalau kita lihat nih praktek-praktek di lapangan kan ya isinya hanya mungkin baliho dilarang membuang sampah di sini gitu, membuang sampah di sini didenda sekian dan sebagainya. Ini kan aktiviti yang paling banyak dan apakah kita lihat itu berhasil? Ya mungkin kita bisa ngeliat masing-masing gitu. Nah dengan ke situ kita kayaknya perlu bikin gerakan nih gitu, yang mana ya harus ada masyarakat yang berpartisipasi gitu, dan kita lihat warga kita ya kalau kita mau ngajak kita harus ada sesuatu yang diberikan gitu. Jadi dari keresahan itu, dari kondisi itu ya akhirnya dari kami pengen ikut andil deh. Yuk kita bikin sesuatu yang benar-benar harus Indonesia tuh biar keren lah gitu, nggak hanya sekedar dipandang sebagai penghasil sampah doang gitu, tapi kita bisa membuat sampah itu menjadi lebih bermanfaat. Kalau tadi dari Dewa Lingkungan, sekarang kita ke Dewi Lingkungan, Mbak Dewi. Nah, langsung saja Mas Iqbal nih melihat kiprah dari Mbak Dewi yang sudah dilakukan selama ini. Iya, Mbak Dewi, pertama sangat kagum dengan kiprahnya Mbak Dewi. Perempuan dari daerah melakukan banyak perubahan lingkungan dan pendidikan terutama. Jadi yang saya makin mau tanya adalah sudah berapa banyak anak-anak yang sudah dididik dengan Mbak Dewi dan sekolah di Sekolah Alam Mbak Dewi? Kalau di total mungkin 200-an lebih, dan itu campuran anak lokal, anak desa sama anak bule. Tapi lebih banyak anak lokal, anak Indonesianya. Audiens internasionalnya cuma sekitar 45. Gitu. Dan biasanya setelah mereka sekolah di Sekolah Alam ini, lalu lulus, apakah ada program juga untuk membantu mereka terjun ke dunia kerja atau? Oh iya, luar biasanya kita kan karena salah satu sustainability goals-nya adalah educational sustainability, selain financial sustainability, dan yang paling utama juga environmental sustainability. Kita sebenarnya meregenerasi diri kita ini gitu. Jadi sebagian besar anak-anak yang dari desa yang lulus setelah selesai program belajar di Anak Alam, dia lanjut menjalankan Anak Alam Learning House tersebut dan kembali mengajarkan anak-anak desa lainnya gitu, adik-adik kelasnya. Mbak Dewi bergerak nih sama siapa sih, sendiri atau ada tim atau sekarang ada tim? Siapa? Alhamdulillah sekarang ada tim. Sebelumnya benar-benar sendiri bersama anak-anak murid saya. Berapa orang di awal-awal bergerak ini? Awal bergerak banget saya cuma punya 3 murid. Dan itu saya ajak
ajarin jadi peer educator, jadi bisa membantu saya ngajarin lebih banyak anak-anak lagi. Habis itu kita team of 4 kan. Setelah itu setelah berapa lama gitu jadi 12 anak muridnya, terus jadi 30 anak. Nah, tapi sistemnya seperti itu karena saya menggunakan inquiry based learning ya. Jadi sambil dia mengajar tuh sebenarnya dia belajar juga seperti itu. Mbak Dewi boleh tolong dijelasin lagi nggak sih mengenai kurikulumnya? Karena ini menarik banget gitu loh. Aku tadi sampai berpikir kayak apa nanti kalau aku punya anak disekolahin di situ gitu ya. Terus mengenai jenjangnya juga gitu. Yeah. Boleh dijelasin? Boleh, iya. Jadi kalau yang di Anak Alam Learning House yang di Pulau Sumbawa, karena audiensnya targetnya 100% anak-anak lokal, jadi kita bikin itu biar sesuai sama kurikulum Merdeka. Tapi pada pelaksanaannya kita lebih fokus ke inquiry based learning dan juga 21st century skill. Jadi banyak juga saya mix and match gitu kurikulum. Contohnya untuk public speaking saya ambil dari TED Education. Jadi kita pernah bikin ala-ala kita ya gitu. TED Talk, TED Stage gitu buat anak-anak di kampung. Jadi waktu itu studionya ya udah kita bikin pakai triplek, pakai kapur tuh, dia kan ada standarnya gitu. Jadi, sering saya ajak anak-anak langsung belajar ke dunia nyata karena at the end of the year biasanya kita ada lebih fokus ke entrepreneurship. Jadi anak-anak bawa produk-produknya ke tempat-tempat yang banyak international audience-nya. Contohnya di Kuta Lombok. Jadi di sana mereka langsung present ininya segala macam dan selain itu mereka langsung juga yang mau belajar tentang manajemen misalnya. Kita connect sama bisnis-bisnis yang ada di sekitar Kuta itu dan anak-anak terdistribusi di situ dan dia belajar langsung tentang manajemen dari pelakunya langsung. Fix Jolin harus didaftarkan di situ aja kalau punya anak ya. Keren ya, keren Tapi banget akreditasinya gimana Mbak Dewi? Apakah Jadi, bisa kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya? Iya bisa banget. Jadi kalau yang anak-anak lokal memang karena kita lebih ke non-formal education, konsepnya itu mereka kejar paket C. Tapi kalau yang international school, yang di Kuta, ya kan, jadi berangkat dari Sumbawa, akhirnya kita membuka Anak Alam Intercultural School di Lombok. Itu kenapa kita buka di sana, karena banyak international audience di sana, termasuk international teachers loh, guru-guru dari Australia, dari Kanada. Mereka melihat, oh kamu harus bikin Anak Alam ini yang versi internasionalnya, versi formalnya. Akhirnya lahirlah Anak Alam Intercultural School, di mana kita pakai kurikulum dari Australia. Orang-orang grassroots seperti saya bekerja di daerah itu kan banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak lihat. Dengan dukungan dari Astra itu mereka melakukan benar-benar due diligence loh. Mereka cari tahu kan siapa aja yang melakukan apa gitu dari komunitas daerah-daerah. Dan mereka memberi apresiasi yang itu memberikan kayak spotlight gitu loh. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama tamu saya yang luar biasa. Ada Mbak Dewi dan Mas Arief dan juga ada Jolin dan Mas Iqbal. Tadi belum selesai ya Mbak Dewi, kita lanjutkan perbincangan. Sebenarnya aksi kolaborasi sudah di launching ini 26 Juli lalu sebenarnya Mbak ya. Apa saja sih program-program yang sudah dilaksanakan sebenarnya? Kalau dari Satu Indonesia Award sendiri, mulai dari tahun ini mereka membentuk perwakilan wilayah gitu untuk penerima Satu Indonesia Award di masing-masing wilayah. Nah saya sendiri kan perwakilan wilayah penerima Satu Indonesia Award untuk daerah Nusa Tenggara Barat. Itu salah satunya. Kemudian habis itu sekarang ada aksi kolaborasi yang menarik banget dah pokoknya. Gimana tuh menariknya Pak? Karena salah satu bentuk aksi kolaborasi sekarang itu di bidang lingkungan, Astra Hijau, itu judul namanya Eco Youth Movement. Jadi di mana anak-anak remaja gitu ya membuat suatu gerakan untuk yang berkaitan sama lingkungan. Itu yang sekarang. Mas Arief? Bersama dengan Mbak Dewi juga gitu di Satu Indonesia Award dengan program Eco Youth Movement gitu, kita mengajak adik-adik di sekolah di taraf SMP, SMA atau SMK gitu untuk mereka melakukan satu kegiatan khususnya untuk mulai memilah dan juga mengolah terkait dengan food waste. Food waste. Jadi kadang-kadang kan anak-anak nih kita memang pendidikannya memang harus dari kecil ya gitu. Kemudian anak-anak itu daripada yang tadinya jajan dibuang sembarangan tercampur, kita edukasi nih dari awal bahwasanya ya sampah ini kalau dibuang bermasalah ada sesuatu nih yang bisa dikelola di sekolah agar mereka nantinya bisa menerapkan di sekolah juga entah di rumah juga.
Dan terkait dengan Indonesia Hijau yang tadi sudah disebut oleh Mas Arief dan juga Mbak Dewi, memang ini ada sedikit informasi tambahan pemirsa sebagai bagian dari pilar Astra untuk Indonesia Hijau, semangat itu terus menyala. Nah, salah satu wujud nyatanya adalah program kampanye pengelolaan sampah makanan, sebuah gerakan edukatif yang digerakkan oleh siswa-siswi SMP dan SMA dari sekolah-sekolah adiwiyata di 17 provinsi dan di mana Indonesia memang menjadi salah satu negara dengan volume sampah sisa makanan yang cukup besar memang, dan sisa makanan ini menjadi penyumbang terbesar sampah di Indonesia, bahkan mencapai 40,9% dari total sampah yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan Mas Iqbal, memang butuh banyak sekali pahlawan-pahlawan lingkungan seperti mereka yang memang harus kita kumpulkan dan kita harus tunjukkan ke masyarakat seperti di Q&A malam ini. Tepuk tangan untuk Mas Arief dan Mbak Dewi. Langsung saja kita lanjutkan ke Mas Iqbal. Iya, Mbak Dewi menarik sekali ceritanya dan sangat senang datang dari Sumbawa membawa cerita yang sangat inspirasional. Yang saya mau tanya adalah kondisi masyarakat di sana seperti apa sehingga Mbak Dewi membangun sekolah anak alam ini, dan kira-kira setelah mereka mengikuti sekolah Mbak Dewi, apa dampak yang mereka rasakan? Kondisi di daerah tempat anak alam lahir ini sebenarnya in the middle of nowhere part of Sumbawa, bukan di area turism, bukan juga di kota besar. Itu namanya Desa Buan Mapin. Tidak ada mata pencarian lain selain nelayan gitu dan juga ladang jagung. Di mana ladang jagung ini termasuk merusak lingkungan juga karena dia membabat hutan dan menanam jagung. Seperti itu. Selain itu kondisi secara lingkungan lainnya tidak ada pengelolaan sampah sama sekali. Dan masyarakat itu udah merasa itu lumrah, sampah dikumpulin asal rumahnya besar, bersih, lalu dibuang ke sungai begitu aja. Padahal kita masyarakat pesisir. Jadi dari sungai, of course, lanjut ke laut, dan di sungai tidak dilihat, mereka menganggapnya beres masalah gitu. Jadi itu salah satu masalahnya dari segi lingkungan, sampah plastik apalagi kan, dan juga tingkat pendidikannya gitu. Dan secara ekonomi juga, selain nelayan dan ladang jagung itu, di desa kami juga banyak sekali orang yang hanya berharap untuk menjadi TKI dan TKW. Bagus banget inspirasi dari Mbak Dewi dan relate banget dengan program Mas Arief juga ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dengan banyak sekali niat-niat mulia dari Mbak Dewi dan Mas Arief, apa sih dukungan Astra itu apa saja? Kan ini Astra kan membangun sebuah program ya, Satu Indonesia Awards begitu. Nah, konkretnya ini untuk menemukan sosok-sosok seperti kakak-kakak itu apa langkah yang kemudian dilakukan Astra sih selama ini dirasakan untuk mendukung program-program ini seperti apa? Yang pasti ketika kita kemarin sudah terpilih nih menjadi Satu Indonesia Award, dari teman-teman Astra itu banyak membantu kita untuk pertama memperkenalkanlah program-program kita itu ke dalam grup-grupnya ini. Karena kan memang secara basic Plastic Pay itu kan kita juga sebagai services untuk satu corporation menjalankan kegiatan ini gitu. Akhirnya dari teman-teman Astra, yuk kita bawa, kita ajakin kenalan, kemudian disampaikan tentang program kita. Akhirnya mereka mensupport dan mengimplementasikanlah program Plastic Pay itu di kantornya mereka, di dalam hal ini di kantor di lingkungannya Astra seperti itu. Oke, kalau Mbak Dewi, ya seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya yang paling utama banget orang-orang grassroots seperti saya bekerja di daerah itu kan banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak lihat. Nah, dengan adanya dengan dukungan dari Astra itu mereka melakukan benar-benar due diligence loh, mereka cari tahu kan siapa aja yang melakukan apa gitu dari komunitas daerah-daerah. Dan mereka memberi apresiasi yang itu memberikan kayak spotlight gitu loh. Jadi orang juga jadi melihat kita dan terinspirasi gitu. Dari situ sebenarnya awalnya kenapa anak alam yang dari desa itu bisa masuk ke skala internasional, dan sekarang juga banyak sekolah-sekolah lain yang mulai approach kita untuk mau mengadopsi sistem kita. Jadi upskill gitu. Nah, sebagai penerima apresiasi Satu Indonesia Awards dari Astra ini apa sih hadiahnya, Mas? Jadi kalau di nasional nih, jadi kalau yang mereka mendapatkan di apresiasi Satu Indonesia Award yang nasional, dia akan dapat uang pembinaan dari Astra, dapatnya 65 juta. Wow. Nah, kemudian kita juga dibentuk dalam satu kolaborasi bersama dengan penerima yang lain, dan kita bisa juga berkolaborasi bersama, kita sebutnya KBA dan DSA. Jadi ada Kampung Berseri Astra dan juga ada Desa Sejahtera Astra gitu. Jadi dari penerima saya ini bisa berkolaborasi dan juga kita bisa menjalankan satu kegiatan bersama dengan mereka. Wow. Program apa sih yang diberikan
Astra agar program Mbak dan juga Mas Arief ini bisa berlanjut terus gitu? Sejauh ini cuman dari satu Indonesia Award itu aja saya merasa sudah sangat ini ya. Apalagi kita dikumpulkan dan dibantu untuk diorganize dengan adanya perwakilan wilayah itu biar masing-masing wilayah bisa saling berkolaborasi seperti itu. Jadi antara penerima satu Indonesia Award kita semua jadi united. Jadi ya. Kita harus united. Nah, saya mau kasih lihat teman-teman dan juga pemirsa pasti penasaran dong sebenarnya hasil produk yang memang dihasilkan oleh sosok-sosok inspiratif di QN ini apa sih Mas Arief? Kan bawa nih produknya, boleh dijelasin. Tadi saya sempat pegang dan lihat Mas, apa saja tuh? Jadi ini adalah salah satu implementasi. Jadi kalau kita mungkin pinjam istilah keren sekarang ngomongin hilirisasi. Kan kebanyakan ngarahnya ke area-area sumber daya alam nih. Gitu. Jadi kita pengen membawa bahwasanya sampah plastik yang tadinya jadi masalah, ternyata bisa membawa dampak ekonomi loh gitu. Karena apa? Sampah-sampah plastik yang sudah terkumpul, kita kan akan kumpulin nih gitu. Kita bawa ke fasilitas daur ulang untuk kita olah. Kita sebutnya dijadikan flakes atau cacahan nih. Jadi kalau pernah melihat kayak botol plastik dicacah-cacah seperti ini kita sebutnya flakes, cacahan, ya? Betul. Jadi dari sampah plastik ini kemudian ya, kemudian kita olah dijadikan yang namanya polyester staple fiber. Yes, betul. Jadi ini kalau mungkin teman-teman yang sering lihat gitu, yang sering pakai, biasanya produk ini di-outputkan jadi dakron isi bantal. Jadi kita tidur bantal guling itu kita tidur di atas sampah plastik sebetulnya. Gitu. Hasilnya kemudian dari situ kita jadiin kain. Nah, kain itu yang kita buat menjadi berbagai macam produk. Dan ini yang bikin adalah teman-teman UMKM. Jadi kita memberikan nilai manfaat nih kepada, kan dari plastik yang tadinya bermasalah, diolah orang yang nukerin dapat duit, fasilitas daur ulang masuk, kemudian UMKM yang ngerjain dapat duit lagi, jadilah pouch ini salah satu contohnya. Pouch ini terbuat hanya dari 2 pieces botol plastik. Jadi kalau 2 pieces botol plastik kita yang biasanya cuma ditaruh doang, jadi bisa di satu pouch ini 2 pieces gitu. Atau kalau nggak kita bisa bikin clutch ini. Clutch ini kita bikin dari 4 botol plastik gitu. Kayak case laptop. Ini 4 botol plastik doang, jadi 4 botol plastik 600 ml itu, gitu. Yang kadang-kadang ya udah kita nganggapnya nggak ada nilainya, kita bisa transformasi loh jadi sesuatu dan bisa memberikan nilai tadi hilirisasikan ningkatan nilai ekonomi ya untuk masyarakat. Tantangannya apa kalau di kita? Kenapa belum banyak terserap begitu budaya untuk daur ulang plastik ini? Kalau dari awal pertama tadi masyarakat tuh terlalu gampang untuk membuang sampah secara sembarangan ya gitu. Jadi dapur itu tempat sampahnya satu apa enggak? Satu apa ada 2 macam gitu. Kalau satu doang ya kita nggak ada kesempatan untuk membuang secara terpilah. Otomatis tercampur. Sudah tercampur kemudian diambil oleh fasilitas sampah yang truk-trukan gitu. Satu RT, satu RW kalau udah jadi gunung kan udah susah untuk dipilah. Akhirnya ya semakin banyak sampah-sampah yang akhirnya hanya tertimbun atau mungkin kadang dibakar dan sampai buat bikin produknya susah buat nyari plastiknya. Gitu. Ini dijual di mana sih Mas, by the way? Kita ada di online shop juga sudah ada gitu. Kalau enggak nanti bisa lihat di sosial medianya kita juga layanan di sana. Keren ya Jolin. Gimana Jolin menurut kamu? Iya keren banget sih karena salah satu advokasi aku juga kan waktu itu stop single use plastik ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari ceritanya dengan 4 botol plastik aja kita udah bisa menghasilkan circular ekonomi kayak gini ya, menurut aku itu sangat-sangat bagus sekali gitu loh. Apalagi kita memberdayakan UMKM. Mas Arief, jadi kan terkadang kita memakai air minum kemasan tidak terhindar kan. Jadi udah ada di mana saja vending mesinnya dan sejauh ini sudah punya berapa nasabah yang reguler menyetorkan sampah plastik? Jadi kalau untuk pengumpulan, jadi kita ada 2 skema sebetulnya, ada yang versi mesin otomatis dan juga yang versi manual. Total kita sekitar udah ada 800-an titik di Jawa Bali yang sudah kita jalankan gitu. Dari semua masyarakat itu baru sekitar 200 ribuan lah masyarakat. Jadi kalau dihitung dari jumlah masyarakat kita kan terlalu kecil ya gitu. Tapi signifikannya cukup tinggi gitu. Jadi peningkatannya cukup sangat signifikan dan kalau kita lihat 200 tuh kayaknya belum semua orang juga tahu ya gitu. Jadi masih sangat kecil, kita masih coba buat ningkatin itu sih. Nah, tapi Mas Arief kalau misalkan nih saya ingin menjadi nasabah dari Plastic Pay gini, saya mau mendonasikan botol-botol plastik saya. Itu berarti saya bisa langsung ke Instagramnya Plastic Pay untuk melihat lokasinya atau gimana?
Buat partisipasi gampang banget. Sebetulnya tinggal download aplikasi Plastik Pay dan registrasi di sana. Ada aplikasinya. Ada aplikasinya, betul. Di aplikasi Plastik Pay itu nanti kita bisa lihat lokasi terdekat dari rumah kita di mana. Jadi misalkan nih kita tinggal daerah Jakarta Pusat misalkan, di situ sudah ada nih dari rumahku nih terdekat di mana. Kemudian nanti kita bisa di direction ke sana ke lokasi itu dan kita bisa menukarkan sampah plastiknya. Dan di aplikasi itu juga buat dapetin poinnya tadi gitu. Jadi nilai rupiahnya itu nanti akan masuk ke aplikasi yang nanti yang kita bisa transformasi mau jadi saldo e-wallet kah, saldo rekening itu di aplikasinya ini gitu. Jadi dalam satu genggaman nih masyarakat mudah untuk ikut partisipasi menukarkan sampah plastik. Mungkin Mas Iqbal, satu lagi pertanyaan buat rekan-rekan. Iya, bintang tamu. Mbak Dewi, jadi dalam memilih siswa untuk sekolah di sekolah alam ini, apakah ada kriteria khusus? Karena tadi kan ada yang skema pembayaran dengan sampah ya. Jadi apakah lebih menargetkan masyarakat yang kurang mampu atau seperti apa? Sebenarnya kita terbuka untuk semua anak, semua all children gitu. Tapi memang kontribusinya beda-beda. Misalnya kalau dari anak-anak yang kurang mampu kan nggak mungkin juga kita memberikan harga yang premium gitu. Jadi kita wajibkan untuk anak-anak mempunyai dampak lingkungan. Yang paling wajib itu adalah mensortir sampah plastiknya dulu. Tapi di kita itu yang kita kumpulkan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Tadi kan Mas Arief sampah-sampah plastik yang bisa didaur ulang. Jadi yang tidak bisa didaur ulang tuh diapakan? Dikompak, dimasukin ke dalam botol gitu. Jadi dia sekuat brick gitu ya istilahnya, eco brick istilahnya. Itu plastik botol yang diisi sampah-sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Terus itu kita udah memiliki ribuan, mungkin ada 10.000 kali ya botol eco brick itu, dan Insya Allah tahun ini kita akan bikin bangunan menggunakan ecobrick yang dikumpulkan sama anak-anak kita sendiri. Bangunan apa Mbak itu Mbak? Ruang kelas lagi, kebetulan habis roboh ruang kelasnya habis musim angin kemarin gitu. Di Satu Indonesia Award ini kan akhirnya kita bisa bertemu dengan pegiat-pegiat lingkungan lah seperti saya dengan Mbak Dewi. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama para tamu yang luar biasa. Ada panelis Jolin dan juga Mas Iqbal. Ada bintang tamu yang spesial, Mas Arief dan juga Mbak Dewi. Lanjut ya, masih ada yang penasaran nih. Jolin, silakan. Iya, penasaran mengenai kurikulumnya Mbak Dewi. Ini kan kurikulumnya nature-based kurikulum ya. Itu tuh ide dari mana sih sebenarnya sampai bisa tercipta itu gitu? Karena menurut aku itu ide yang sangat-sangat brilian. Jadi kalau sebenarnya idenya banyak banget pelaku atau pengamat pendidikan dari seluruh dunia sudah mengarah ke sana. Kalau saya sendiri itu karena melihat di lapangan itu sangat dibutuhkan untuk kita menjaga lingkungan ke environmental sustainability itu sudah harus masuk menjadi satu bagian dengan pendidikan. Karena saya melihat dari daerah seperti itu dan ternyata di dunia global seperti itu, jadi saya jadi kayak apa ya? Semacam kolaborasi gitu ya bersama para guru dan pelaku pendidikan internasional untuk memformulasikannya biar secara akademis juga relevan gitu. Oke. Nah, sebelum Mas Iqbal tanya, aku juga pengen tahu nih pendapat Mas Iqbal. Untuk menemukan hero-hero kayak gini, itu kan butuh kesadaran kolektif dari organisasi ataupun juga pemerintah khususnya dari masyarakat gitu. Tapi apa sih yang bisa dilakukan untuk mencetak secara sadar hero-hero seperti ini? Kalau rekan-rekan ini kan karena kesadaran dan keresahan. Tapi kalau kita punya kesadaran ingin membentuk mereka tuh apa yang harus dilakukan sih Mas? Iya. Oleh seluruh pihak agar bisa mencontoh apa yang Astra lakukan begitu? Betul. Kan sebenarnya apa yang dilakukan sama Mbak Dewi dan Mas Arief itu sesuatu yang mungkin orang pada umumnya tidak akan melakukannya. Jadi saya pikir yang pertama adalah cari dulu apa panggilannya. Apakah mau di pendidikan, apakah mau di lingkungan, karena isu sosial lingkungan cukup banyak kan. Dan setelah udah tahu apa yang mau kita lakukan, tinggal kita dibanding aja. Karena sudah banyak kan teman-teman lain yang melakukan hal yang serupa. Ada satu jurus namanya ATM, jadi amati, tiru, dan modifikasi. Ya sebenarnya dengan bisnis model yang Mas Arief dan Mbak Dewi sudah punya, sedikit dimodifikasi, tambah ke nilai lokalitas di tempat kalian masing-masing, lalu implementasi. Jadi sebenarnya semua bisa asalkan punya api yang membara seperti Mbak Dewi dan Mas Arief ini. Sebermakna apa sih Satu Indonesia Awards ini apresiasinya bagi seorang Mas Arief begitu?
Apakah ini bisa menjadi pemicu atau seperti apa, sebermakna apa? Karena kita pengen juga banyak sekali insan-insan juga terinspirasi melalui langkah-langkah Mas Arief dan juga Mbak Dewi dengan program Astra ini gitu. Di Satu Indonesia Award ini kan akhirnya kita bisa bertemu dengan pegiat-pegiat lingkungan lah, seperti saya dengan Mbak Dewi. Kemudian kita juga bertemu di daerah Sumatera, di Kalimantan yang mereka juga memiliki program. Dari kegiatan-kegiatan itu kita beberapa kali sering dikumpulkan, kemudian kita sering diajakin untuk berdiskusi, membangun satu kegiatan, membangun satu program. Apa sih program yang bisa kita jalankan dan harapannya kita bisa kerjasama. Kalau kita sendiri misalkan di Plastik Pay, kita kan masih di baru Jawa Bali. Ketika kita ada implementasi baru sedikit di daerah Sumatera, bingung dong. Kita kalau membangun dari awal harus langsung semuanya, pasti secara modal akan terlalu besar gitu. Dan kita harus melihat bagaimana biar lebih optimal yang pasti sustain. Nah, dengan adanya program ini kita bisa punya teman sejawat, kita punya mitra yang kita kolaborasi, kita bangun di daerah-daerah sini yang akhirnya semuanya jadi satu suara dan kita ngomongin lingkungannya bisa semuanya dapat. Oke, kalau Mbak Dewi gimana? Setelah ini harapan atau misi ke depan tuh apa yang ingin dicapai gitu? Ingin melihat lebih banyak lagi kolaborasi dan dengan adanya Satu Indonesia Award ini kan sudah kelihatan, sudah dikurasi dengan baik kan, jadi sudah sangat jelas ketika kita mau kolaborasi ya, kita mau secara geografi mengekspand gitu, kita sudah punya jaringan atau network untuk saling mengintegrasi, saling melengkapi. Aduh, kita masih pengen ngobrol lebih panjang lagi, namun sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi masih pengen dengar juga closing statement dari panelis dulu, masing-masing. Silakan Mas Iqbal untuk para bintang tamu kita yang hadir di sini. Iya, Mas Arief, Mbak Dewi, terima kasih atas dedikasinya dan inspirasi teman-teman semua. Ini bisa merubah juga teman-teman Gen Z yang sekarang cenderung lebih peduli soal lingkungan. Semoga semakin sukses usahanya dan jangan pernah lelah untuk mencontohkan hal baik buat teman-teman yang lain. Jolin, silahkan. Oke, menambahkan sedikit dari Mas Iqbal. First of all, terima kasih banyak. Dan yang aku harapkan setuju dengan tadi Mbak Dewi bilang, kolaborasi. Mas Iqbal juga tadi sempat mention kolaborasi. Jadi kita masing-masing harus tahu porsinya seperti apa dan kita harus menjalankan. Karena menjaga lingkungan itu bukan sekedar one man show. Tapi diperlukan kolaborasi dari semua orang untuk menjaga lingkungan. So terima kasih banyak. Thank you Jolin dan Mas Iqbal. Nah yang terakhir mungkin dari Mas Arief dulu dan kemudian nanti Mbak Dewi boleh closing statement dan mungkin ajakan untuk para pemirsa yang menyaksikan Q&A malam ini. Kalau kita ngomongin sampah itu kan benda mati. Kalau bukan dari kitanya yang mau bergerak, bukan dari diri kita yang mau menjalankan, akan susah gitu. Jadi kita sudah menghadirkan satu fasilitas, udah ada reverse vending machine Plastik Pay, udah ada aplikasinya. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Itu akan menjadi sangat bermanfaat kalau dari diri kita juga mau bergerak dan mau memilah sampah plastiknya dan ditukarkan di reverse vending machine-nya. Kita juga berharap semoga di apresiasi Satu Indonesia Award ini bisa terus berjalan dan bisa mengapresiasi lebih banyak lagi anak-anak muda, menemukan lah gitu generasi-generasi emas di Indonesia untuk bisa tampil dan juga bisa semakin banyak masyarakat sampai ke pelosok mungkin ya gitu agar lebih bisa ter-highlight lah gitu programnya di Indonesia. Tepuk tangan untuk Mas Arief. Silakan Mbak Dewi. Kalau dari saya, dengan kita semua bekerja sama bersatu padu dari segala macam aspek gitu ya, dengan berbagai macam skill, saya merasa lebih yakin dan lebih positif akan masa depan next generations gitu. Ya melihat juga ya generasi kita, yang generasi di bawah kita, para dewasa-dewasa ini sudah banyak yang mulai membimbing anak-anak generasi selanjutnya ini untuk lebih peduli dan lebih aware tentang lingkungan. Harapan saya semoga Satu Indonesia Award ini terus bergerak, terus berlanjut ke depannya dan menjangkau lebih banyak lagi individu dan komunitas-komunitas di seluruh pelosok Indonesia dan terus menyatukan gitu, terus membuat mengintegrasikan semua individu-individu dari seluruh Indonesia biar dampaknya semakin besar seperti itu. Tepuk tangan untuk Mbak Dewi, luar biasa ya.
Sangat menginspirasi Mbak Dewi dan juga Mas Arief. Ini membuat kita kayak perlu daftar Satu Indonesia Awards tahun depan sebenarnya. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Arief dan juga Mbak Dewi untuk kisah inspirasinya dan juga panelis saya yang luar biasa, Jolin dan Mas Iqbal. Semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi dan tentu saja bermanfaat ya bagi pemirsa yang menyaksikannya, karena jiwa-jiwa panggilan untuk memberikan dampak nyata di masyarakat melalui keresahan-keresahan itu biasanya memang menciptakan hal-hal yang luar biasa dan hal-hal besar. Dan semoga episode kali ini bermanfaat untuk Anda pemirsa, khususnya dalam membentuk generasi muda untuk memiliki habit dan juga kesadaran bisa lebih peduli lagi terhadap bumi dan juga lingkungan kita, dan juga bisa merefleksikan semangat Astra juga dalam menciptakan perubahan yang berdampak dan berkelanjutan, khususnya dalam membentuk generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta pamit undur diri, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Metro TV. Pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.